warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Neng Saripah Nur SPDGR, Guru Penggerak Angkatan 8 tahun 2023 dengan fasilitator Bu Hairani Irma Suryani Nasution SPDMM dan pengajar praktiknya Bu Dr. Ati Ekawati Rifai SPDMM. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofis Ki Hajar Dewantara adalah perubahan, di mana perubahan tersebut selalu bergerak, tidak pernah berhenti, dari waktu ke waktu, tidak pernah statis, harus terus bergerak. Sistem Among, yaitu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh dan memberi tuntunan atau menuntun, dan kebebasan kepada anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu mendidik dengan memperkuat minat dan bakat serta selaras dengan perubahan zaman. Asas Trikon, kontinuitas, konvergen, dan konsentris, yaitu prinsip bahwa pendidikan harus berlangsung secara terus-menerus, menyatu dengan kehidupan dan berpusat pada anak. Tri pusat pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat, yaitu konsep bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di rumah dan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, berhamba pada anak, yaitu sikap guru yang harus berorientasi pada anak, menghormati dan mengayomi anak-anak sebagai penerus bangsa. Budi pekerti, yaitu nilai-nilai moral dan etika yang harus ditanamkan dalam pendidikan untuk membentuk karakter bangsa yang diolah cipta, untuk menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga untuk menyehatkan jasmani. Ing ngarso sung tolodo ing madya mangun karso tuturi handayan, yaitu moto yang menggambarkan peran guru sebagai teladan di depan, pemberi semangat di tengah, dan pengawal di belakang. Bermain adalah kodrat anak, yaitu pemahaman bahwa anak-anak belajar melalui bermain dan bereksplorasi. Filosofis Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan inspiratif bagi pendidikan Indonesia saat ini. Beliau menunjukkan bahwa pendidikan harus menghargai keberagaman, kreativitas, dan kemandirian anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Selanjutnya, refleksi pemikiran KHD ini yang relevan dengan pembelajaran di kelas. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini, murid adalah individu yang memiliki kebutuhan, minat, bakat, dan potensi yang berbeda-beda. Murid juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermakna bagi dirinya. Namun pada pelaksanaannya hal ini sering terabaikan. Yang kedua, pembelajaran di kelas adalah proses interaksi antara guru, murid, dan sumber belajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang pencapaian hasil pembelajarannya masih berorientasi pada KKM dan ketuntasan materi ajar. Adapun yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini dan saya terapkan di kelas. Yang pertama, saya lebih menghargai dan menghormati kodrat alam dan kodrat zaman yang mempengaruhi pembelajaran di kelas. Saya berusaha untuk menyesuaikan materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran dengan kondisi dan kebutuhan murid serta perkembangan zaman. Kedua, saya lebih mengedepankan sistem Among dalam pembelajaran di kelas.
Saya berusaha untuk memberi tuntunan, kebebasan, dan kebahagiaan kepada murid sesuai dengan potensi dan minat mereka. Saya juga berusaha untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, murid, dan orang tua. Ketiga, saya lebih memperhatikan 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam pembelajaran di kelas, saya berusaha untuk menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat. Dalam mendukung proses pembelajaran murid, saya juga berusaha untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Keempat, saya lebih mengajarkan budi pekerti kepada murid dalam pembelajaran di kelas. Saya berusaha untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang membentuk karakter bangsa kepada murid. Saya juga berusaha untuk memberi contoh dan teladan yang baik kepada murid dalam sikap dan perilaku saya. Yang terakhir, yang kelima, saya lebih menerapkan trilogi kepemimpinan dalam pembelajaran di kelas. Saya berusaha untuk menjadi teladan di depan, pemberi semangat di tengah, dan pengawal di belakang bagi murid dalam proses pembelajaran. Saya juga berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme saya sebagai guru. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.